semua, apa kabarnya? Selamat datang di sebuah jawaban bareng gua Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Aku minta tepuk tangannya dong teman-teman di sini. Buat teman-teman yang masih bertanya-tanya apa itu sebuah jawaban. Jadi sebuah jawaban adalah program talk show yang akan menghadirkan setiap bintang tamu yang nanti akan dibedah. Dikupas tuntas. Akan dikupas tuntas. Akan dibaca oleh Ferry Cowboy bagaimana karakter kepribadiannya, bagaimana isi hatinya, yang pasti tidak ada satu orang pun yang tahu. Yang gue yakin hanya Tuhan, Ferry Cowboy, dan bintang tamu yang tahu bagaimana isi hati setiap bintang tamu. Ferry Cowboy yang diberikan karunia untuk bisa merasakan hati orang, bisa membaca hati orang, diberikan karunia pemahaman yang tidak didapatkan dari proses akademis, tapi karunia dari Tuhan yang langsung diberi pemahaman, mengerti akan segala hal dan mampu menjawab seluruh pertanyaan apapun yang ada di kepala kita bisa dijawab oleh Ferry Cowboy. Dan itu semua karunia yang dititipkan Tuhan untuk menjawab dan memberi solusi akan permasalahan dari setiap orang. Jadi setiap bintang tamu di sini sudah pasti, aku yakin setelah kita syuting mendapatkan jawaban tentang seluruh persoalan hidupnya. Dan bintang tamu hari ini dari teman-teman kita juga. Kalau sebelumnya ya kalian nonton di sebuah jawaban ada Mas John di bagian yang pekerjaannya di bagian event organizer. Sekarang temennya Om John jadi bintang tamu di sini dan akan dikupas. Sudah siap, Mas? Siap nggak siap? Siap nggak siap? Nggak terima gitu loh. Agak deg-degan gitu ya. Kok jadi begini? Tapi tenang aja. Tapi tenang aja, setiap bintang tamu yang hadir di sini awalnya pasti deg-deg aku tahu ya. Cuma karunia yang dititipkan Tuhan kepada Ferry Cowboy ini bukan untuk mengupas hal-hal yang jelek, mengupas aib, bukan untuk itu, tapi untuk memberikan solusi atas setiap permasalahan bintang tamu. Jadi persoalan dari bintang tamu ini akan mewakili jutaan teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama. Syukur-syukur nggak ada persoalan sih, biar nggak repot. Lagi-lagi ya kalau bicara persoalan hidup semuanya sama aja permasalahan hidup, tapi karena setiap orang menyikapinya beda-beda dan ternyata Mas Bro, tidak setiap orang tahu, benar-benar tahu bagaimana dirinya sendiri. Itu dia. Makanya beruntung dan bersyukur sekali siapapun menurutku ya yang bisa ngobrol langsung dengan Ferry Cowboy dan setiap bintang tamu yang bisa ngobrol langsung sama Ferry Cowboy akhirnya bisa tahu tentang dirinya dan juga tentang orang-orang di sekitarnya. So, ini pada kemana? Oh, di sana. Silau soalnya aku nggak kelihatan. So, bintang tamu hari ini boleh minta tepuk tangannya untuk Mas Eri Anggoro Eko Saputra. Panjang namanya ya. Siapa tadi? Eri Anggoro Eko Saputra. Oh, 4 panjang nama itu. Banget ya. 4 nama itu. Tapi panggilannya Mas Eri. Kalau gaulnya Mas Eri Baret. Ya. Iya. Karena suka pakai baret. Kenapa dipanggil Mas Eri Baret? Nggak tahu, si John dulu yang sukanya panggil anak-anak. Oh gitu? Jadi langsung aja panggilannya Red gitu? Iya. Gitu. Jadi nggak tahu sejarahnya gimana itu udah panggilan? Nggak tahu. Akhirnya terkenalnya namanya? Itu dulu di kantor yang pernah sekantor sama John.
Oh, oke. Panggilan ini ya, panggilan akrab ya Nah. teman-teman di event organizer. Tuh. Mas Eri. Mas Eri ini kan sekarang kegiatannya, pekerjaannya di event organizer ya. Ya. Tapi tadi kan kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi sebelumnya pun pernah punya usaha. Betul. Usaha di clothing distro. Pernah juga jadi musik director. Waktu kapan itu, Mas? Itu waktu kuliah dulu. Waktu kuliah. Ya. Awalnya musik director dulu Musik ya. director dulu. Abis itu baru clothing distro, abis itu event organizer. Manajer band dulu. Oh, manajer band Ya. dulu. Manajer band pernah. Tuh, Band kecil-kecilan. band kecil-kecilan, oke. Cuma dari beberapa usahanya itu kan pasti ada pernah naik turunnya ya. Mm-mm. Betul. Di usaha clothing yang tadi kita udah obrolin. Iya. Yes. Jadi Mas R ini bikin usaha, tapi beberapa kali naik, beberapa kali Turun. turun. Naik turun. Sampai akhirnya sekarang bertahan di event organizer. Dan cepat bosan ya Mas ya. Dalam satu pekerjaan iya sih. Kenapa Mas, apa yang dirasain Mas kalau misalkan udah di satu pekerjaan, terus apa yang bikin bosan gitu? Nggak tahu ya. Mungkin udah nggak nyaman sama kurang ada sesuatu yang kurang diulik kayak gitu deh. Jadi kalau udah kayak dulu di clothing ini, clothing temanku namanya Crowd, di clothing itu bisa juga sekarang udah kayaknya udah nggak ada atau cuma jualan online. Awal masuk itu kondisi ya standar kurang bagus lah. Terus masuk naik selama 7 tahun itu, tahun ke-3 sampai ke-5 itu udah bagus, kayak udah boring gitu loh. Ngapain lagi ya gitu. Semua sistemnya udah tertata dengan bagus, udahlah cabutlah gitu. Oh, udah bagus, udah settle, habis itu cabut. Setelah itu apa usaha apa lagi tuh yang pernah dikerjain, habis itu ditinggalin lagi? Di marketplace di Shopee. Di situ sama sudah settle, habis itu cabut lagi. Ya, Sampai akhirnya di IO ini. balik lagi sama Kalau di John. IO balik lagi sama Om John. Iya. Habis itu diteror sama Om John. Awas cabut gitu ya. Itu bukan diajak, diancam. Jangan diancam. Mas Bro, kalau orang lihat sepintas tentang Mas Eri ya dari kacamata aku ya, kacamata aku kan, kalau aku kan ya seperti kebanyakan orang menilai dari covernya, ya, menilai dari apa yang kulihat pertama kali gitu maksudnya. Kan Mas Eri ini santai gitu kan, diam gitu yang aku lihat ya. Bercanda mulu. Bercanda gitu, nggak serius. Tapi kalau dari yang lo lihat, lo baca, Mas Eri ini wataknya gimana? Perfect. Perfect. Aksionis. Jadi kalau bikin sesuatu, komitmennya A, B, C, D, O, F, G, di perjalanan nanti ada yang hilang atau ditambahin, mulai dia boring. Oh, itu Jadi bukan karena settle atau apa, itu dia enaknya aja ngomong tuh. gitu. Bagus-bagusin aja dia. Dia di sini nggak bisa bohong. Jadi yang bikin... dia pribadi tipe orang yang sesuai komin awal gimana. Oke. Rencananya A, begitu di jalan Bisa ditambahin, dikurangin tanpa kompromi, nah itu mulai karena dia orangnya ini kan nggak suka debat dia nih. Nggak suka debat, nggak suka perang argumen, nggak suka bentrok. Nggak suka kalau kerja tuh ada gesekan-gesekan Nggak gitu. suka, jadi diam aja. Oh. Diam aja, hilang nanti.
Oh, itu bentuk nggak sukanya Iya, menghilang dia langsung ya? tidak suka gesekan. Jadi kalau dan Erik ini sesuai komitmen. Komitmennya seperti apa gitu. Nah, belumlah nyampe ke tujuan udah dirubah-rubah, boring. Pokoknya apapun itu tidak sesuai bahasan Perjanjian awal awal, itu mulai itu. Nggak susah. Erik ini susah. jadi bukan karena bosan. Enggak. Dia sama John itu kan balik lagi cuma karena satu hal, berasa merdeka. Satu sama lain berasa merdeka. Iya, dia ke Johnnya berasa merdeka. Oke. Itu aja motifnya. Oke. Rasa nyaman aja kalau dengan John tuh, misalkan mau punya ide apa, mau apa semau dia. Erik kan orangnya cuek, santai, ya, kayak gampang dimain-mainin gitu kan orangnya, secara tampak. Tapi ini nggak bisa diatur orangnya. Aslinya justru Nggak ya, bisa nggak sama sekali nggak bisa. Iya doang kalau dia diatur. Kalau orang yang nggak tahu mungkin kayak, wah Mas Erik ini karena diem aja, cuek-cuek aja. Wah, ini nggak bisa diatur sama sekali, nggak bisa. Jadi yang terbaik itu sesuai inisiatifnya. Oke. Misalkan dia mau ke sini ya inisiatifnya aja. Dia mau kerja inisiatifnya aja. Dia nggak kerja inisiatifnya aja, nggak bisa sama sekali diatur. Makin diatur, Makanya dia makin tidak boleh kerja yang sifatnya ada terstruktur, terus misalkan jam 8 tersistematis itu nggak cocok dia. Nggak cocok dia. Kerja Jadi, yang jadwalnya rutin ya gitu nggak ya. bisa dia nih, nggak bisa. Nggak tahu. Kok tahu, gua cubit juga nih. Karena dulu aku di clothing itu kayak gitu. Kantor mulai jam 8. Aku pengennya datangnya terserah aku. Di kantor mau ngapain terserah aku, yang penting targetnya beres. Kelar. Iya. Gitu. Nah, dia dengan John tuh berasa merdeka, itu aja. Yang susah ketemu di situasi kayak dengan John. Bukan soal uang malah. Uang itu kan kebutuhan semua orang, nggak usah disebutin kan. Artinya apapun yang dikerjakan orang, ujung-ujungnya kan untuk mendapatkan uang kan. Nah, tapi sepanjang perjalanan ngerjain kalau nggak nyaman kan apa gunanya. Nah, dia ini biarin aja deh nih. Dia tahu nanti mesti ngapain. Apa yang harus dan tidak harus. Iya, dia tahu. Nah, kalau orang ngomel tuh enggak dijawabnya, dia kan enggak suka gesekan. Tapi ujung-ujungnya hilang. Persis Oksan Oxpaldo. Ada teman kita namanya Oo. Nah, itu kayak lo tuh. Tapi itu tak bisa sama sekali itu ditekan, diatur. Jadi aku itu kalau dengan dia itu sesuka perutnya aja, dia mau ke rumah, mau enggak, kecuali urgent. Oh iya. Hal-hal penting. Urgent. Nah, kalau selagi nggak urgent nggak hubungin. Tapi kalau urgent baru. Nah, wataknya nggak bisa diatur. Nggak bisa. Jadi dia kalau nggak sesuai komit awal tuh udah boring. Itu makanya kira di tempat ini, di tempat itu. Karena cerdasnya Erik ini kalau dia mikir sendiri. Jadi dia tuh misalkan tahu ini, oh ini dikasih apa, ini dikurangin apa gitu. Ini mesti gimana, oh ini kayaknya ditambah ini jadi ini, dikurangi ini jadi ini gitu, orangnya tuh gitu. Nah, kerjalah dengan orang yang ngatur kanan, ngatur kiri, ngatur belakang, depan. Nah, itu kacau deh. Kacau. Akhirnya pribadi yang inisiatif. Jadi kalau diatur justru hilang kreativitasnya ya. Malah blank. Blank. Betul. Nah, ketika blank orang jadi salah nilai gitu. Dia nggak ngerti. Gitu, akhirnya diajar-ajarin malah. Ya. Padahal karena nggak dimerdekakan ya, makanya jadi bingung. Kan tiap orang dalam pekerjaan itu, Mas Bro, punya posisi masing-masing. Ya, di dalam pekerjaan itu pasti setiap orang kan punya kelebihan masing-masing. Nah, kalau Mas Eri ini di IO, itu posisinya sebagai apa?
Dia ini paling pas. mengkondisikan yang paling ahli. Apalagi mengkondisikan apapun. Misalkan mengkondisikan artisnya, mengkondisikan alat-alat. Oh. Apa yang logistik, apa tuh dia ngerti tuh. Nyusun tuh ngerti dia. Ini. Pokoknya kalau kerja sama Erik ini, kalau bisa nggak usah aja dia dimasukkan di struktur, biarlah semua perutnya aja. Karena dia tidak bisa kerja permanen, maksudnya tidak bisa satu posisi. Oh, oke. Nanti inisiatifnya mau ini, inisiatifnya mau itu gitu. Oh, oke. Momen ini maunya di sini, Iya, itu maunya gitu. di situ. Tak bisa ya nih. Oke. Jadi semerdeka perutnya aja. Gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya aku kan dari awal kenal Erik itu nggak banyak ngobrol. Karena aku tahu orangnya begitu. Nanti malah dia nggak mood. Oh, itu sebabnya. Ya iya, tak bisa. Apa aja Mas Bro yang bikin Mas Eri ini nggak mood? Kalau diatur-atur. Itu ya. Diatur-atur. Kalau diatur yang paling ini kalau nggak sesuai komin. Gitu. Terus dia tipe orang yang kalau kerja ya kerja. Kalau urusan pribadi ya urusan pribadi. Nggak bisa dicampur aduk. Urusan pribadi dimasukin di urusan kerja. Urusan kerja dimasukin nggak bisa. Tapi kalau secara tampak kan kayak orang nggak jelas gitu. Karena santai kan. Iya. Nggak menggebu-gebu konsep apalah, nggak ada. Satu hal yang aku sangat respect sama Erik ini satu cuma bertanggung jawab. Nah itu Erik, gua apresiasi itu bagian itu. Dia bertanggung jawab orang, tapi tidak meyakinkan bahwa dia bertanggung jawab. Tampaknya tak meyakinkan sama sekali ya. Makanya banyak yang tertipu mungkin, terutama di pekerjaan ya. Hafal lo gue. Tapi kayaknya nggak di pekerjaan aja yang nggak ngerti kan. Dia nih pokoknya karakter orang yang merdeka. Dimerdekakan aja. Pokoknya dalam segala hal. Dalam segala hal. Tambah dikasih tahu, tambah dia lawan. Tambah ingin membuktikan. Ya. Jadi nggak usah Rik main gitar lo. Nggak, model lo ini nggak akan keren main gitar gitu. Betul. Tambah main gitar ya. Makin ditabrakin ya. Aku paling susah tuh kan banyak kenal, ada John, ada Dimas kan, ada Dian kan di sini. Tapi paling susah tuh dengan lo sebenarnya. Walaupun lo terlihat gampang, enak. Kan dia. Kenapa? Jadi dia apapun bentuk ceritanya, nggak usah dipatahin, dengerin. Walaupun itu salah. Dengerin aja dulu. Karena dia tahu salah. Kemudian kasih solusi. Gitu tipe orangnya tuh. Oke. Jangan cuma nyalain gitu. Kalaupun ada yang salah itu dijelaskan dan pribadi yang sangat amat susah untuk berbicara soal pribadi hati ke hati. Sangat susah dia. Orang tertutup banget dia nih. Makanya gue paling cuek kan dengan dia. Dicuekin ya. Ya karena akrab sama lo emang begitu, Rik. Kalau terlalu ribet malah menjauh, iya. Malah risih ya. Gitu tipenya. Jadi orang yang nalar, orang pribadi yang tahu apa yang harus dan tidak harus dia lakukan. Nah orang kayak gitu tuh merdekakan aja. Kalau merdekakan dia akan setia selamanya. Lembut secara tampak, keras secara hati. Tapi sekarang ini ya, beruntungnya kan kalau sekarang di pekerjaan ada tempat yang merdeka kan sekarang kan. Bareng sama Om John bisa merdeka dalam pekerjaan. Tapi ya gue ceritainnya agar orang tahu dia kan. Ya, tapi nggak semua tempat kan bisa bikin kita merdeka. Gitu. Nah kalau kayak
tipe Mas Eri ini di tempat orang-orang yang tidak memberikan kemerdekaannya gitu, gimana sikap sebaik-baiknya gitu? Kalau dia ini tidak bisa, Gi, tidak bisa memaklumi. Kalau tak nyaman keluar, Langsung masa cabut bodoh. ya? Nggak peduli gaji Nggak- berapapun. Iya. Oke. Jadi Pokoknya peduli dia setan, itu gue cabut, gue gak nyaman di sini. iya, dia itu Ah. partnernya itu chemistry gitu, klik. Iya. Nah, gitu kan? Iya. Nggak ada alasan. Gua berteman dari kecil sama dia mah. Ini. Sahabat Perkop ya. Nah, Kayaknya ini udah- baru ini gimana kalau nanti public figure yang kita baca kan? Ini testimoni kan? Setiap bintang tamu di sini ternyata kayaknya udah kenal dari kecil. Selama deh dia kayaknya. nyaman, selama itu dia bertahan. Tipe setia dia. Nyaman di hati ya. Jadi kondisi apapun Kalau hati nyaman di kondisi apapun, ayo sekalipun lapar. Nah, itu orangnya tuh. Jadi dia kan tipe pencuri ilmu, dia tuh pencuri dengar. ATM, Ya, apa? amati tiru, Amat. modifikasi. Oh. Iya kan? oh nanti ngerti langsung nah gitu. Bukan tipe orang nalar kan gitu. Itu Erik. Memperhatikan kiri kanan, habis itu Baru bergerak. Dia ini cerdas banget orangnya. Orang nalar pasti cerdas. Asal diberi kemerdekaan. Tapi lo dimanfaatin orang mulu, Rik. Itu dia. Maka jangan diam mulu lo. Iya. Gua tahu lo dimanfaatin orang, terus jujur lah di sini, Rik. Gak apa-apa. Iya sih. Ya kata orang sih dulu kerja. Kalau di tempat saya pasti udah dapat ini nih, ini. Oh iya toh, oh, gitu. Karena saya nggak pernah mikir harusnya dapat segitu, jarang. Lo itu sukses atau tidak ditentukan siapa partnermu. Bukan apa yang lo kerjakan. Ya, Udah benar lo sama John tuh menurutku. amin semoga. Ya dari lo nya, kalau dari John mah sampai kapanpun welcome sama lo tuh. Iya, semoga gak ini nggak meloncat lagi. Dia nih gini. Kenapa aku bilang susah? Ada salah jadi kita nyaman. Oh, langsung. Dia tipe Pergi, orang yang ya. tipe orang yang mendekati, bukan didekati. Kalau nyaman. Kalau nyaman dia datang yang ngejar. sendiri. Gitu kan? Aku kenal banget lo, Rik. CS kita. Jauh di lubuk hatimu gue tahu. Gue kagak diajak nih, tiap pada bintang tamu nih kan sahabat Perkop, ketemu dari kecil kayaknya. Sulung. Sulung. Oh iya, Mas Bro. Jadi Mas Heri ini 3 bersaudara dan anak sulung. Ya. Tapi kalau yang lo lihat Mas Heri ini anak sulung yang seperti apa? Anak sulung yang terhadap adik-adiknya tuh berharap agar adik-adiknya tuh jadi orang yang berpikir. Bukan orang-orang yang selalu mau diatur. Jadi Nah, kalau lo dong mau gitu ya. pinter ya rajin, nah gitu tipenya. Ya nalar. Orang yang nalar. Jadi bukan tipe orang yang nyuapin Oh ya. gitu. Terus dia nggak usil orangnya tuh. Ya lo gue. Cuman sekarang orang gak usil tuh jarang. Tambah senang tambah cuek deh. Tambah senang tambah cuek. Ya. Orang yang disenangi akhirnya jadi suka salah salah pengertian. Pacarnya sering salah pengertian. Aduh, sampai situ lagi nih. Oh, ini dia nih.
Lo benar-benar nggak sih sama gue itu? Ini Nah. dia percikan-percikan Jadi kesalahpahaman. Omongannya ini selalu tidak meyakinkan kalau secara omongan, tapi secara mental bertanggung jawab. Oh, itu yang akhirnya jadi sering salah miskomunikasi Ya, awal-awal dulu. awal-awal. Awal-awal. Dia kalau sudah senang sama orang, terutama sama cewek, pertama cuek. Yang kedua pasti nggak banyak janji. Kayak nggak ada tujuan gitu, jalan aja. Tapi jauh di lubuk hatinya kalau lo percaya sama gue bertanggung jawab akan hidupmu. Nah itu jauh di lubuk hatinya. Cuma nggak diungkapkan aja kan. Mbak, itu pacarmu Mbak. Kalau percaya Bangkut-bangkut dia. jalannya aja. Ya kalau lo percaya sama gue, ya biarin gue yang cari jalan. Oke. Karena dia bukan tipe orang yang nahan diri. Misalnya nggak enak nahanin, nggak bisa. Ya, itu tadi sedikit aja ada yang nggak Cocok. Banyak alasannya supaya jangan ada gesekan. Inilah bohong mulu, inilah supaya jangan gesekan gitu. Oke. Oh ya, gue lagi sibuk ini, jadi gue nggak bisa ke tempat lo, nah gitu. Padahal hatinya, karena dia terbiasa sendiri, terbiasa juga apapun memendam sendiri, berpikir sendiri, merenung sendiri, gitu. Ya begitu, Rik, Ya. Dari sepanjang perjalanan hidupmu itu lebih banyak sendirian kan apapun. Iya. Benar. Cari-cari sendiri. Nangis sendiri, Nah, bahagia sendiri. Gitu orangnya tuh. Love myself. Love myself. Tapi tiap orang kan kalau ya setiap orang itu kan pasti butuh tempat untuk bisa bercerita ya Mas Bro ya. Apakah sekarang ini Mas Eri sudah bisa seperti itu? Belum menurutku. Belum, sangat belum. Belum. Banyak ngalah nih hidupnya nih. Iya deh, gitu. Banyak ngalah, dibiarin, dia diremehkan, disepelekan, dibiarin. Dia kalau nyaman nyerocos dia. Itu tanda dia nyaman. Iya, waduh kalau dia nyaman nyerocos nggak udah ngomong. Terus sibuk, kalau dia nyaman repot. Sibuk. Iya sibuk. Ayo kau ini makan ini jangan gitu dia kalau nyaman. Heboh. Tapi kalau dia ditanya dulu baru ngomong, nah itu tanda dia nggak nyaman. Gua kenal betul loh, mohon maaf Rik. Jadi bagi yang mau tahu Erik, dengerin aku ngomong. Aduh. Selain diberikan kemerdekaan dalam banyak hal ya, apa yang membuat Mas Eri ini senang? Bertanggung jawab. Jadi kalau lo mau memutuskan begini profesional dong, tanggung jawab dong, Betul. benar-benar dong gitu. Jangan komitnya seperti ini, prakteknya seperti itu gitu. Jadi komitmen orangnya, serius. Kelemahannya nih, kalau dia nggak suka tuh dia nggak ngomong. Jadi orang nggak tahu. Nggak tahu. Orang nggak ngerti ya. Seperti tidak bertanggung jawab gitu. Karena dia paling tidak suka gesekan gitu. Nah ini. Nah, apa saya harus memulai gesekan kalau kayak gitu? Harus berani maksudnya. Iya, kelemahanmu yang paling dominan dalam hidupmu tuh nggak enakan. Harus dihilangkan berarti, dikikis. Kalau menghilangkan ketidakenakan demi menyelamatkan dirimu dan orang lain, kenapa enggak? Nah, efek dari nggak enakmu tuh akhirnya orang terjerumus. Paham nggak?
Ya. Kan lo bukan orang yang mau enak aja, Rik. Iya. Lo bukan orang yang tahu enak. Lo bukan orang yang di mana tempat enak di situ lo gitu. Bukan orang kayak gitu lo tuh. Karena ngalah Ngalah-ngalah nabrak orang. akhirnya membuat Nggak orang diperingatkan. malah menjadi-jadi gitu ya. Oh gitu. Gimana Mas Bro untuk melawan itu kan, maksudnya karena kita kebiasaan gak enakan takut nanti malah menyinggung, mungkin malah jadi ya itu ada gesekan kiri kanan tuh, gimana caranya? Solusi itu ada kan karena menghilangkan ketidakenakan. Akhirnya harus memulai pelan-pelan. Ya kalau mau segala sesuatu itu pada tempatnya dan dapat jawabannya harus hilangkan ketidakenakan. Karena justru ketidakenakan itu yang akan jadi bumerang buat kita sendiri dan orang lain. Contoh, misalkan ada orang yang mau minum kopi pahit, setelah diminum kopi pahit pingsan, setelah diminum karena pahit pingsan, aku tahu masa aku biarkan. Kalau lo nggak enak mulu, orang nggak akan tahu kapasitas kemampuanmu. Akhirnya selamanya lo dianggap seperti apa. Dan itu salah lo, bukan salah Tuhan. Iya sih. Sering sih kayak gitu. Bukan sering lagi. Selalu begitu. Identitas. Identitas. Berarti harus memulai langkah baru. Dari sisi banyak deh nih gak enaknya. Misalkan orang salah cara kerjanya, diam. Satu. Yang ujungnya jadi bumerang buat orang itu dan dirinya sendiri. Yang kedua, dari sisi misalkan dia kerja harusnya mendapatkan apa, jadi diam aja. Jadi ujung-ujungnya dianggap gampangan. Mas Heri ini kan paham sebenarnya apa yang harus dilakukan, tapi karena ngalah-ngalah akhirnya orang jadi nggak ngerti kan. Kalau Mas Heri ini orang yang paham gitu. Apa sebenarnya Mas Bro akhirnya Mas Heri ini jadi orang yang nggak enakan mulu gitu? Sebab awalnya itu apa? Karena dia tidak percaya dengan kemampuannya sendiri. Nggak pede. Nggak percaya dengan kemampuannya sendiri, jadi takut jadi salah, takut jadi ribut. Padahal apa yang akan dia sampaikan dan kerjakan tuh ya dia ngerti. Tapi dia lebih mementingkan tanggapan daripada hasil kerjanya gitu. Oh, karena tanggapan orang. Takutnya nanti ditanggapin gini, takutnya nanti ditanggapin gitu, takutnya nanti menyinggung ini, menyinggung itu. Kalau di ruang lingkup kerja harus tegas. Kalau di ruang lingkup sosial, nah baru pelan-pelan. Di ruang lingkup kerja itu kan salah dikit nggak makan semua, paham nggak? Ya. Nah gitu. Suka dari dulu kalau kerja itu kadang memaklumi masalah anak buah. Ntar aku yang nyelesain. Nah Seringnya itu kayak gitu. tidak usah. Kalau di pekerjaan itu mau tak mau harus profesional. Nah tolong menolong itu di urusan sosial. Tapi di urusan pekerjaan itu harus bertanggung jawab sendiri-sendiri. Nah lo selalu jadi ini bumper. Jadi bumper mulu. Tameng. Iya, tameng orang misalkan Dian kerja sama aku, Dian pemalas, dia nyelesaikan biar Dian selamat gitu. Nanti repot sendiri, dia nih suka gitu. Iya sih. Iya sih. Ya jangan pakai sih. Iya. Iya, betul. Kalau Katanya nggak boleh pakai sih. iya betul gitu. Kalau pakai sih itu kayak bisa iya bisa tidak gitu. Lo cerdas menurutku. Orang tanda lo cerdas, lo nalar, lo ngerti apa dan tidak, apa yang harus dan tidak harus. Nah cuma karena lo nggak enakan mulu,
Dan ketidakenakan itu penyebabnya karena lo lebih mengedepankan reaksi orang ketimbang hasil. Aku ini tidak akan bisa baca lo kalau aku nggak enak sama lo. Iya juga. Erik ini orangnya salah dikit pergi. Tapi gimana ya kalau dia tersinggung? Gimana kalau dia nggak suka? Ujungnya aku nggak bisa baca. Iya. Nah, karena aku masa bodoh, karena aku ngerti dengan kerjaanku. Paham nggak? Kalau aku mikirin Paham. reaksimu, aku nggak akan bisa baca. Nah, itu aja contoh konkretnya. Aku kasih tahu. Kayak tadi, apakah ada tempat yang nyaman buat dia nih? Pertanyaanmu. Iya. Sebenarnya belum ada, tapi kalau aku omongkan nanti jadi nggak enak dong. Terus nanti orang-orang yang mendengar jadi nggak enak juga. Ujungnya nggak aku sampaikan kan. Betul. Nah, aku tidak peduli reaksi, itu yang kurasakan. Toh juga itu tidak membahayakan kan. Ya. Nah, lo tuh begitu, membiarkan sesuatu yang lo tahu. Membiarkan sesuatu yang lo ngerti. Membiarkan sesuatu yang lo tahu harusnya lo seperti apa. Harus kudu lebih berani ngomong. Ya nggak berani itu karena lo mikirin reaksi. Nah, ya itu. Ya masa bodoh aja reaksi. Ujung-ujungnya lo dianggap nggak ngerti sepanjang hidupmu. Iya, iya. Mas Bro, kepercayaan diri itu akhirnya hilang kan salah satunya tadi Mas Eri ini nggak enak karena tanggapan orang, reaksi orang. Apakah perjalanan hidupnya juga membuat akhirnya Mas Eri ini jadi nggak percaya? Oh iya, diri? salah satu penyebab ketidakpercayaan diri itu karena banyak sendiri dalam hidupnya tuh. Nah, banyak sendiri itu akhirnya dia memvonis diri sendiri, oh mungkin karena aku nggak bagus ya, oh mungkin karena aku nggak pinter ya, oh mungkin karena aku nggak kaya ya, oh mungkin karena aku nggak berpendidikan tinggi ya, sehingga aku nggak punya teman, sehingga aku sendirian. Padahal bukan karena itu hidup kita sendirian tuh. Bukan karena kita jelek, bukan karena kita kurang ajar, bukan karena kita bodoh. Bukan, tapi karena kita nggak nyambung dengan orang. Nah, dia menyalahkan diri, dia ini paling suka menyalahkan diri terus ke Tuhan tuh. Makanya disuruh bintang tamu biar berhenti nyalain diri sendiri. Ya minum kan biar rokok boleh dulu, sambil ngerokok, bakar dulu rokoknya, boleh. Ya, santai. Silakan bakar rokoknya, boleh Ngerokok bakar dulu, dulu rokoknya. ngerokok. Ini meja panas loh. Iya. Sampai sama Tuhan dikasih pilihan banyak banget. Ya. Misalkan dia tidak suka sesungguhnya, tapi karena nggak enak dijalani. Kalau udah mentok langsung hilang. Hilang. Biasanya gitu. Iya. Karena sering menyalahkan diri sendiri gitu ya. Iya, karena menganggap dirinya tak berkualitas, menganggap dirinya tidak punya kapasitas, menganggap dirinya jelek, menganggap dirinya jahat. Sehingga takut reaksi orang. Nah, kalau aku nggak nganggap aku jelek, nggak nganggap aku bodoh, aku cerdas. Mau bukti gue cerdas. Sombong banget lo, Per. Daripada lo tindas, mending gue sombong. Nah, benar nggak? Betul. Mas Bro, apa yang tidak disadari Mas Eri dalam dirinya yang justru itu adalah karunia dan keistimewaan? Dia ini salah satu pribadi yang gampang ngerti segala sesuatu. Itu modal hidup. Dan ini cepat belajar. Apapun secara otak ya, secara pemikiran. Tapi nggak enak, gue ini siapa, takut nggak enak. Dia nih, tiap hari menghukum dirinya sendiri.
Berharap ketemu orang yang ngerti, berharap ketemu orang yang paham, kan gitu. Iya. Berharap bertemu orang yang mendukung. Tunjukkanlah nilaimu. Orang akan repot sendiri mencarimu. Jangan mengemis. Besok tunjuk nilai. Ya tunjukkanlah. Dia nih karunia terbesar yang diberikan Tuhan ke dia ini, gampang, cepat mengerti segala hal. Cepat tahu, cepat paham. Dia selalu memuja-muji orang terus, tapi merendahkan dirinya sendiri, nggak udah-udah. Selalu saja Nah itu juga yang buat pacarnya suka kesal sama dia. Oh, Mas Bro, Itu karena kan suka berantem di bagian itu kan. Iya. Ya. Mas Bro, karena sering gini kan, kalau kita mau menunjukkan kapasitas diri kita di depan orang, sering sombong gitu. Kalau kita nunjukin gitu. Iya. Nah sebenarnya tuh sombong apa enggak kayak gitu tuh? Sombong itu ketika meremehkan orang lain. Itu sombong. Menganggap kecil orang lain, itu sombong. Tapi menunjukkan kapasitas kita, itu tanda kita menghargai diri kita, dan itu tanda kita bersyukur sama Tuhan. Itu tadi yang ada di otakku. Yang dia ngomongin kabir kita tadi. Apanya? Takutnya dikirain ini. Sombong. Kadang Sombong itu ketika kau sombong itu ketika kau belum tahu aku, kau remehkan. Ketika kau belum tahu Birgi, kau remehkan. Ketika kau belum tahu Diksi, kau remehkan. Ketika kau belum tahu siapa John, kau remehkan. Itu sombong. Tapi kalau kau menunjukkan kapasitas kemampuanmu di bidang apapun, itu tanda kau percaya diri dan menghargai dirimu sendiri. Serta itu tanda kau bersyukur sama Tuhan atas keberadaanmu di muka bumi ini. Yang bilang lo, misalkan aku menunjukkan diri, sombong lo Per. Belum tentu dia bilang aku sombong. Ucapan itu keluar karena dia iri aku keren. Makanya nggak usah peduli reaksi orang. Hidup itu satu, yang penting tidak iri, tidak dengki, tidak jahat. Menunjukkan kemampuan sombong gimana? Aku dikaruniai Tuhan bisa baca. Mau bukti? Nah itu sombong. Kalimatku udah benar. Aku dikaruniai Tuhan bisa baca. Aku tahu siapa dirimu. Sombong banget Per. Kan sudah kalimat awalnya tuh aku dikaruniai. Berarti kan aku bukan mengaku aku hebat, tapi aku dikaruniai kemampuan bisa baca. Mau bukti. Jadi hidup itu tidak usah repot penilaian orang, Rik. Kalau lo selalu takut dengan reaksi orang, sampai kapanpun lo dipandang sebelah mata. Cuek aja berarti ya. Iya, nah ini lagi ku ajari, kata Tuhan, lo marah-marah sama gue, lo kesal sama aku, kata jadi Tuhan. akhir-akhir ini Mas Heri sering bukan akhir-akhir ini. Sering kesal. Engkau kesal kepadaku, engkau marah kepadaku, engkau mempertanyakanku, tapi terhadap sesamamu engkau takut. Berarti secara prakteknya kau lebih tunduk dengan sesamamu, lebih takut dengan sesamamu, lebih takut dengan reaksi sesamamu daripada aku. Coba bantah. Enggak mau. Bener kok. Bener, masa mau dibantah? Iya kan? Iya. Jadi apapun kondisimu, apapun yang lo punya, tunjukkan bahwa dirimu punya harga diri. Bagaimana cara menunjukkan harga dirimu? Dengan menunjukkan kualitasmu di bidang yang engkau pahami. Kita bersih ya, kita suci, kita lurus, kita beriman, kita tulus, kita ikhlas. Tetap aja dinilai jelek. Nah. Jadi masa bodoh lah. Iya. Gitu deh. Boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman.
Tunjukin Mas Eri biar semua orang perkataan tahu. kita ini, obrolan kita ini sebenarnya tujuanku untuk membangunkanmu dari tidur. Iya, kebanyakan minum obat tidur kali Ya, ya. kelamaan. Mas Bro, kenapa justru orang-orang yang punya karunia ya kayak Mas Dari Eri kecil ini? dia selalu diselalakan terus. Itu penyebabnya. Oh, oke. Jadi kurang pede kalau mau apa. Apa sebabnya disalahin terus dari kecil? Kan masih kecil. Kan kalau anak itu ada yang nurut, ada yang tidak. Nah, yang nurut itu dianggap baik, yang tidak dianggap jahat. Oke. Nggak Dia kan patuh orangnya orang tuh tua. ini ya, dia nih orangnya tuh semua perutnya. Oh, Tapi bukan berarti dia jahat, itulah karakternya. buat seluruh orang tua ya, kalau misalkan ada anak yang tidak mau diatur, bukan berarti Dia jahat. anak itu jahat. Kan ada dua tipe manusia nih. Ada satu berdiri sendiri, ada yang mesti dituntun. Nah, lo tipe yang berdiri sendiri. Nah, lo tipe misalkan ini berdiri sendiri juga. Sama aja lo kena marah mulu dari kecil. Ya, sama. Udah alumni. Alumni ini. Sekarang aku udah nggak dimarahin lagi Mas Heri, karena aku sudah tunjukkan. Kalau dulu tidak tahu. Nah, dia dari kecil tuh disalahin mulu dari di ruang lingkup sekitarnya tuh. Entah itu dari keluarga mungkin, dari teman mungkin. Dan kebiasaannya tuh diamnya, nanti kesal sendiri. Padahal dia sangat cerdas dia nih. Kenapa Mas Bro anak yang Ada satu hal yang mesti dihargai dari dia nih. apa? Dia bukan tipe orang tangan di bawah, bukan tipe yang meminta-minta. Kalau orang ngasih syukur, kalau bakal nyembah-nyembah tuh enggak. Banyak deh nih ininya. Keistimewaannya ya. Iya. Nah, gue ceritain aja Rick di sini kalau lo sakit Mas Bro. hati lo nggak usah berteman sama gue lagi. Kenapa Bahaya. justru anak yang istimewa di dalam sebuah keluarga itu perjalanan hidupnya malah pahit? Rata-rata anak kecil yang cerdas tuh nakal, aktif, nakal, maunya aja, susah diatur. susah diatur. Nah, bagi orang-orang awam, anak-anak yang susah diatur tuh jahat, nakal, Nggak nurut. nggak nurut. Tiap anak yang cerdas pasti begajulan. Nah. Ini salah satu contohnya. Mas Diksi. Makanya selalu dianggap Kena deh. Oh sayang, untung nggak like ya. Untung nggak off air. Gimana nggak begajulan, ketawa mulu kan? Gimana masa depan hidupnya kalau ketawa mulu gitu. Happy man. Jadi mulai hari ini lo bangun tidurlah, lo tunjukkan oh ini cerdas banget ya, bukan muji aku. Tunjukkan Mas Eri biar semua orang tahu. Ini ntar dinaik-naikin, dijatuhin dari atas ini. Oh enggak dinaikin, tapi memang nilaimu seperti itu. Gak ada kayak gitu di sini, gak ada. Gak ada. Jadi jangan karena ini bukan memuji, Mas. Bukan, hanya mengingatkan bahwa identitasmu tuh kayak gitu, kualitasmu tuh kayak gitu. Aku bukan orang yang suka memuji, jelek-jelek aja. Tahu aku kalau itu. Tahu aku kalau itu. Gitu. Oke. Itu juga akhirnya suka bikin pacarnya Mas Eri ini kesal. Wah, lo tuh ngerti ini, lo tuh bisa ini. Kalau lo bodoh nggak mungkin gue suka sama lo. Iya, emang gitu. Apalagi Mas Bro selain tadi kalau Mas Eri ayo tunjukin ke orang gitu. Kalau PR-ku apa? Mas Eri ini bisa begini, apa yang suka bikin Mbak Elsa ya akhirnya kesel gitu. Membiarkan dirinya teraniaya.
membiarkan dirinya terlihat bodoh, membiarkan dia terlihat nggak ngerti apa-apa. Nah itu kesal. Perempuan itu yang bikin dia suka pasti karena cowoknya cerdas. Ya, betul. Hampir seluruh perempuan. Betul. Iya. Nah, ceweknya suka tuh karena dia cerdas, tapi terlihat di depan ceweknya doang. Kalau depan orang, mulai nutup diri lagi. Maksudnya tunjukin gitu. Ya nggak apa-apa sih tuh, nggak usah tunjukin. Kalau lo tidak punya harga diri, tidak usah tunjukin. Oh, iya. Berat ini kata-katanya ini. Tapi kalau lo berasa bahwa lo punya harga diri, nah itu aja pilihannya. Kalau lo merasa tidak punya harga diri, nggak apa-apa lo dibilang. Kalau lo berasa tidak punya harga diri, biarkanlah dirimu seperti ini. Tapi Capek ya? ya kan itu lo yang buat, ngapain mesti capek? Lo yang buat kok lo yang capek. Ya berarti harus Kalau lo berasa punya harga diri di atas segala-galanya, berarti tunjukkanlah kualitasmu. Tapi kalau lo merasa tidak punya harga diri atau harga diri itu tidak perlu, ya biarkanlah dirimu seperti ini sampai kapanpun. Ya jangan waduh, aku ngasih pilihan yang jelas itu. Aku ngasih pilihan yang Aku pertama ngelihat dia nih, ini orang teraniaya mulu. senasib berarti. Kalau lo bodoh, lo nggak akan mungkin bisa ngobrol dengan aku. Percayalah. Dan gua juga ilfil ngobrol sama lo, nggak nyambung. Tapi kan faktanya akrab, walau Ya. jarang ngobrol. Lo juga nggak ilfil kan ngeliat dia. Nah ini paling gampang ilfil dengan orang. Waduh. Bahaya. Bahaya. Nah, jadi sekali lagi, kalau lo merasa dirimu tidak punya harga diri, biarkanlah dirimu teraniaya begini selama hidupmu. Tapi kalau lo merasa punya harga diri dan harga diri itu penting, tunjukkan apapun bentuk kemampuan. Ya. Jangan membiarkan diri terus. Karena Habis itu lo ngadu sama Tuhan. Nah, lo adukan ke aku tapi lo biarkan dirimu dinilai orang. Karena selama tidak ditunjukkan, akhirnya orang kan menganggap Mas Eri ini nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Kasarnya dianggap bodoh gitu kan. Dengan dianggap bodoh, akhirnya pacarnya Mbak Elsa pun Nggak enak hati Nggak karena enak sebenarnya hati. cerdas. nggak enak hati karena masa aku memilih orang yang bodoh. Nah, Cuma kalian semua nggak ngerti pacarnya gitu. aja mau nikah besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, tergantung dia. Ini juga Mas Bro ya. Itu tadi tidak percaya diri. Nanti gimana menghidupinya, nanti gimana kalau punya anak. Pacaran sudah kalau misalkan cicilan rumah nih setahun lagi lunas. Umur pacarannya ya. Ya. Tapi kan sampai sekarang belum nikah, ditambah juga beda keyakinan. Ya. Terus yang kedua, dia kan tipe orang yang pelan kalau ngomong tuh begini. Nah, sedangkan pacarnya tuh jeblak gitu ngomong. Apa Jeblak. adanya. To the Nah, point. kadang-kadang itu juga ributnya tuh. Oh. Nah, yang dia harus lo pahami, karakter pacarmu ya memang begitu, nggak bisa dirubah. Pacarnya mah, aduh nurut dan dia nih yang kadang gimana ya nanti, gimana ya. Tapi lo terserah lo, menganggap gue bohong, menganggap gue hanya ngangkat-ngangkat, tapi satu hal, lo itu cerdas, setia, bertanggung jawab. Udah. Cerdas lo tuh. Orang yang cerdas sudah pasti tahu harus apa kan. Ya, Walaupun ada permasalahan. selama aku ngomong dia bingung nggak? Lo enggak kan? Enggak. Itu karena lo cerdas. Kalau ada persoalan sudah pasti berpikir bagaimana jalan keluarnya. Tadi lo bilang apa lagi?
setia, Setia. bertanggung jawab. Iya. Terus apa lagi yang bikin gak pede? Dari sisi kemampuan, Gi, dari sisi skill. Oh, oke. Itu aja yang buat dia tak pede itu. kurang berani ngeluarin. Jadi seolah-olah dia tuh nggak ngerti tentang sound, nggak ngerti tentang event, dan menganggap di luar sana tuh banyak yang hebat-hebat, sedangkan aku apalah. Gitu. Padahal Yang nggak ngerti-ngerti banget aja kadang-kadang berani. Apa? Bukan kadang-kadang, yang nggak ngerti-ngerti banget malah banyak yang berani. Nah, gitu. Kenapa yang ngerti justru Dari nggak kecil dia berani? tuh selalu salah, jadi seolah-olah dari- apa yang dari dia awal lakukan itu jadi salah terus, seolah-olah Oh, itu apa masih tertanam ya. benar. Ya karena kan Oke. dari sisi bapak aku cucu pertama laki, dari sisi ibu aku cucu pertama laki juga. Jadi untuk semuanya serba harus juara, harus baik, harus nurut kayak gitu. Banyak rule di keluarga dulu. Banyak beban ya, Tapi setelah tuntutan. ada adik, ada ponakan, adik ponakan, kakak ponakan, mulai lulus STM tahu berani berontak. Habis itu kultur keluarga berubah. Gitu. ceritanya. Ya latar belakangnya itu kan. Tak dobrak dulu. Tapi setelah itu kalau masuk ke sebuah perusahaan baru, berani dobrak tapi habis itu enjoy terus. Ya itu tadi dia bilang. Males untuk nyalain orang di depan orang banyak karena takut ntar orangnya sakit hati, takut gitu. Kalau ada satu jalan lagi kalau lo mau pengen besar, lo harus punya usaha sendiri. Itu yang bikin saya udah trauma sebenarnya. Yang enggak, yang benar-benar dirimu sendiri, jangan kerjasama. Iya, itu trauma soalnya saya udah. Kenapa? Kenapa trauma? Dulu kan selepas dari clothing saya bikin sendiri nih. Udah berapa ya? Ya hitunglah yang gede itu 2 kali. Itu selalu nggak berhasil. Karena lo nggak enakan, nggak berhasil tuh. Ya mungkin ya. Bukan mungkin karena lo nggak enakan. Mungkin. Jepret aku. Emang begitu, iya ngaku aja. Iya, kadang punya karyawan itu mau nyuruh itu aku aja deh. Nah, Nah, itu. Nah, ini dia Karena lo nggak persoalan. enakan. Kegagalan hidupmu ini cuma satu sebabnya. Karena Lo nggak enakan. Udah titik. Akhirnya nggak enak beneran. Nah, itu. Ya udah kalau lo mau hancur, pelihara baik-baik, nggak enakan. Jangan gitu dong. Lalu jangan hancur. Lo jangan, ya enggak, kalau mau hidupmu begini-gini aja, pelihara dengan baik rasa tidak enak hatimu. Tips Cukup ya. untuk hidup berantakan. Yeay. Peliharalah rasa tidak enak di hatimu dengan baik dan benar. Nah, Bahkan budidayakan nah, dan tularkan ke orang lain. nah. Janganlah, udah capek aku. Udah capek saya. Harus backup lah. Harus berani bangun. Kok bukan, kalau lo merasa lo tidak punya harga diri, biarkanlah hidupmu kayak gini. Tapi kalau lo berasa lo punya harga diri, tunjukkanlah kemampuan dan buang rasa tidak enakmu. Bisnis is bisnis. Titik. Kalau sosial, nah baru pakai tidak enak. Yang sifatnya kegiatan sosial. Tapi kalau kerjaan, jangan pakai gak enakan, pasti bangkrut, pasti hancur, pasti KO. Iya sih. Iya, Mas. Iya. Bener. Entar kakek sih dimarahin lagi tuh. Iya, gitu aja. Jadi mulai malam ini jadilah Erik yang seharusnya. Kalau ini kan nggak seharusnya loh. Sekali lagi ku ucapkan, kalau lo berasa tidak punya harga diri dan tidak punya kemampuan dan tetap tidak enak, biarkanlah dirimu seperti ini. Tapi kalau lo berasa punya harga diri dan punya kemampuan, tunjukkanlah untuk masa depan.
Harus berani hilangin rasa nggak enak. Mau nggak mau kan. Disalahkan terus itu bukan berarti kita jelek. Aku selalu disalahkan sampai hari ini. Aku juga. Karena aku tak mau diatur. Tapi bukan berarti karena disalahkan itu aku jadi menganggapku bodoh. Menganggapku tidak punya kemampuan. Aku tahu, kalian nyala-nyalain gue itu karena gue ini nggak sesuai mau kalian kan. Nah lo kemakan, beda dengan gue. Seolah-olah lo nggak ngerti ini, nggak ngerti itu. Padahal ini cerdas banget, sumpah. Cepat ngerti, padahal tidak ada tidak belajar dia nih. Cepat dia nih ngerti. Belajar lah sampai STM. Kuliah ding. Ya tapi banyak ilmunya di luar kuliah Ya, loh. kuliah cuma cari teman. Nah kan, aku tahu lah Rik. Aduh, sayang banget kalau banyak orang cerdas pada tidur semua. Yang bodoh-bodoh merajalela akhirnya. Ada yang dia tanyakan nggak? Ada yang mau lo tanyakan ke Ya, gue? kalau pribadi. Yang rada sulit dikit lah. Gitu. Kalau sampai nggak bisa jawab, gue kasih hadiah. Kalau Mas Bro nggak bisa jawab, aku yang kasih hadiah. Cara terbaik mengubah kebiasaan jelek lo. Cara kebiasaan jelek itu gimana? Karena kebiasaan jelek itu, karena kebiasaan Yang tadi. ya karena kebiasaan jelekmu itu hidupmu begini kan. Nah, Nah lo mau besar nggak? mau lah. Nah berarti mau tak mau berubah. Itu aja. Enggak, maksudnya pelan-pelan gimana caranya mulai dari Lo mau kebiasaan, lo mau bermasa depan atau tidak, itu aja. harus melakukan big steps ya. Ya kalau lo memikirkan masa depanmu, kalau lo memikirkan keluarga kecilmu kelak, kalau lo ingin hidupmu mapan, kalau lo ingin hidupmu senang, kalau lo ingin hidupmu dihargai, satu-satunya jalan hilangkan ketidakenakan hatimu. Karena dengan hilangnya tidak enak hatimu itu akan muncullah kemampuanmu. Ketidakenakan hatimu efek dari penilaian orang yang menutupi kemampuanmu. Tertutupi kemampuanmu itu sedikitlah rezekimu. Tertutupnya kemampuanmu itu membuatmu dipandang rendah. Nah, motivasinya adalah kalau lo memikirkan masa depanmu, kalau lo memikirkan keluarga kecilmu, yang terpenting kalau lo memikirkan harga dirimu, karena efek dari ketidakenakanmu tuh seolah-olah lo gak punya harga diri dan gak ada nilainya. Maka lo harus tunjukkan. Jadi aku menunjukkan kualitasku ini agar aku dihargai. Masa bodoh penilaian. Nah, aku tidak kaya. Tapi karena orang tahu kapasitas kemampuanku, woi hati-hati dengan Ferry. Nah karena lo nggak nunjukin, jadi bagiku harga diri itu di atas segala-galanya. Paham nggak? Ketika aku punya harga diri, pasti masa depanku cemerlang. Tapi ketika aku tidak punya harga diri, hanya karena tidak enak, hidupku pasti diremeh-remehkan. Karena punya harga diri nggak? Menurutku nggak punya. Belum punya. Ya, karena lo tidak menunjukkan kemampuan. Intinya harus berani melangkah. Bukan berani melangkah, menunjukkan. Nah ya, itu maksudnya. Menunjukkan. Menunjukkan. Tak ingat-ingat. Menunjukkan. Itulah kadang kalau dari kecil salah didik. Salah didik untuk banyak mengalah. Banyak dituntut, ujungnya mengalah. Ujungnya mengalah. Kalau berani lah ngadepin
orang tuh beranilah Per lo menunjukin kemampuanmu. Ya aku nggak mau diremehin. Nah lo mau, dan nih mau diremehin kan. Bahkan dia bercita-cita untuk diremehkan orang. Makanya dia tidak menunjukkan kemampuannya. Jadi dia mesti kita kasih piala biar dapat piagam penghargaan efek dari diremehin. Cita-citanya memang ingin diremehin orang. Makanya dia menyembunyikan kemampuannya. Mudah-mudahan cita-citamu untuk diremehkan tuh hilang. Amin. Diganti dengan cita-cita yang dihargai orang, dihormati orang, disegani orang. Amin. Sehingga pelan-pelan lo akan menunjukkan diri, menunjukkan kemampuanmu, menunjukkan kapasitasmu. Bagiku menunjukkan kemampuan itu harga diri. Lo punya dua mata, gue punya dua mata. Lo punya satu hidung, gue punya satu hidung. Lo punya satu mulut, gue punya satu mulut. Lo punya dua telinga, gue punya dua telinga. Lo punya dua tangan, gue punya dua tangan. Lo punya dua kaki, gue punya dua kaki. Lo punya akal, gue punya akal. Lo punya hati, gue punya hati. Bedanya kita di mana? Di mindset. Nah, apa alasanmu minder ke aku? Apa yang membedakan? Berani apa tidak berani itu tadi? Ya karena lo menghukum dirimu terus tidak pernah selesai, menaik-naikin orang lain terus. Setiap hari lo meremehkan dirimu sendiri. Bagaimana lo akan dihargai orang? Pinter itu bisa dipelajari dengan cara akademik. Cerdas itu tak bisa, Erik, dipelajari. Itu perjalanan hidup. Iya. Sebenarnya kalau harus nggak percaya diri, kita harus malu sama Mas. Aku ini vokalis band, jalan aja nggak tegap. Ya kalian bisa lihat. Iya. Pendek, pesek, tapi kok di panggung keren. Betul. Karena inilah aku, masa bodoh kalian. Kalau aku mah apa, kurang ini, kurang itu. Paham nggak? Paham. Di balik karunia yang dititipkan Tuhan ke Mas Bro untuk bisa baca dan merasakan hati orang, kalau di atas panggung auranya bisa bikin magnet orang untuk jadi heboh. Tapi praktek duniawi ini, Mas Bro, banyak hal yang tidak bisa. Ngerti. Bikin kopi nggak bisa, mesen makanan nggak bisa. Jadi kalau harus minder banyak hal yang praktek duniawi ini nggak bisa. Naik motor aja baru lo bisa. Itu gini, lo itu diejek, dihina, direndahkan tuh jadi kecewa, jadi sakit hati dan merendahkan diri. Kalau aku diejek, dihina, direndahkan tuh jadi sumpah. Tunggu ya. Kalian akan jilat ludah nanti. Kalian akan nyembah-nyembah di kakiku. Itu kalau aku tuh. Iya. Kalau kalian ini apa sih aku? Kurang apa aku? Memang aku jelek ya Tuhan. Memang aku gini. Enggak. Kalau aku, Tuhan, beri aku jalan. Biar aku tidak seperti yang dikatakan orang nanti. Begitu kalau aku. Nah, kata Tuhan, aku suka Per dengan lu Per. Karena engkau hambaku yang semangat. Nah, daripada hambaku yang lain, tiap hari bersedih hati. Tiap hari ngasihani diri ya. Nah, iya kan? Akhirnya tiap hari kasihan deh lo gitu. Aku enggak. Peri apa? Peri dukun, sesat, kafir lo. Lu berhentilah lo jadi dukun-dukun tuh, ngerokok aja susah. Nah, sedangkan karunia ini Allah titipkan, aku tidak tahu. Tapi aku, ya kan? Per lo dukun, lo nggak usah dulin Tuhan lah Per. Apa sih gitu. Tapi aku, ya Allah, berilah aku jalan agar apa yang kau titipkan ini jadi sebuah hal yang bernilai. Masuk TV aku. Nah, aku enggak. Dia menghina aku, Tuhan, berilah jalan agar dia
nanti menarik ucapannya. Dia meremehkanku Tuhan, beri aku jalan. Biar aku tidak diremehkan lagi. Nah kalau lo apalah aku Tuhan. Mengasihi diri sendiri tadi. Ya mulai malam ini berhentilah itu. Siap. Berhentilah. Nanti ku ingatkan terus kalau kita ketemu. Siap, makasih. Ku selepet. Selepet ke aku. Salah. Diselepet. Kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik. Kebodohan itu akan terus ada dan banyak bukan karena banyaknya orang bodoh, tapi penakutnya orang-orang yang cerdas. Salah satunya lo. Iya kayaknya. Iya ding, bukan kayaknya ding. Ya mau gimana udah ketahuan kok. Lah mau gimana? Wah. Aku bikin kalimat lagi. Kebodohan itu akan terus bertambah dan banyak bukan karena banyaknya orang-orang bodoh, tapi penakutnya dan tidak percaya dirinya orang-orang cerdas. Hanya karena sebuah penilaian. Emang yang menilaimu siapa? Sama aja kayak lo. Iya. Yang meremehkanmu siapa? Aku enggak aku. Aku malah senang kalau diremehkan tuh. Karena lo tuh nggak akan bisa tunggu kau. Aku gitu orang itu. Tak buktiin. Iya. Jadi aku tuh tak butuh orang lah, tak butuh pendapat, tak butuh curhat. Berarti harus gitu ya? Ya memang begitu hidup tuh. Kalau di Islam itu ada satu kalimat qiyamuhu binafsihi. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang berdiri di atas kakinya sendiri. Hanya Tuhannya penolongnya. Maka itu kan cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan Allah sebaik-baik pelindung atau penolong. Nah, apapun bentuk keyakinanmu, bergantunglah dengan Tuhan dan berdirilah di atas kakimu sendiri. Sibuklah hidup kita, capek kalau ini terpengaruh penilaian, benar aja dinilai. Mikirin omongan orang. Nah, lo itu gitu. Maka betapa pentingnya lo hadir di sebuah jawaban ini. Mungkin karena banyak orang seperti saya. Banyak. Banyak banget. Berdirilah di atas kakimu sendiri. Makanya dihadirkan sebuah jawaban untuk ngebangunin orang-orang tidur, untuk supaya jangan bersedih hati atas persoalan, jangan putus asa karena keadaan, jangan putus asa karena patah hati, putus cinta, jangan putus asa karena dipecat kerjaan, maka hadir sebuah jawaban. Biar menjadikan tiap orang tetap bersemangat dalam hidupnya. Betul. Maka penting sebuah jawaban ini kita sebar-sebarkan. Biar nggak banyak orang-orang cengeng. Betul. Iya. Pecat dari sebuah pekerjaan. Bersainglah dengan keahlianmu. Bersaing sehat ya. Bersainglah dengan keahlianmu. Jangan mengemis dalam pekerjaanmu. Nah, mayoritas orang mengemis dengan pekerjaan tuh. Iya. Tapi bikinlah orang lain mencarimu karena dirimu ahli. Banyak orang menghilangkan harga dirinya hanya karena sebuah pekerjaan. Nah, tapi kalau dirimu ahli, akan dicari. Lo tuh cerdas. Nalar. Pakai logika nggak? Lo itu logika kalau ini menyusun.
Tapi kalau keputusan lah pakai hati loh. Iya sih. Iya. Iya sih. Udah planningnya pakai logika, ya, pakai perhitungan. Begitu Mutusinnya, mutusin, kok kayaknya nggak enak ya ini, gitu. Ya. Lo tuh cerdas, Erik. Cerdas nalar. Jadi bangun tidur lah, Erik. Bangun tidur dan mulai berlari. Nah, biar nggak banyak nggak ada makin kepentingan, bodoh. nggak ada kepentingan buat diriku aku ngomong begini. Cuma inilah fungsi kelebihanku untuk mengingatkan orang-orang yang terlelap dalam tidurnya. Betul. Itu aja mungkin ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Apa dari kata aja deh. Jadi kalau soal pacaran, apa cewekku udah ngambil satu keputusan kan harus gimana, Iya. udah selesai. Oke. Tinggal nabung dikit, ya Oke. tinggal nabung dikit. Gitu. Tapi justru persoalan terbesarnya Kepercayaan diri. kepercayaan diri. Bang Ferry udah Padahal tahu itu ini, modal makanya nggak hidup. dibahas sama Bang Ferry. Ya pacaran nggak usah dibahas. Iya. Besok kan MC-nya Bang Ferry sama Kak Firgi. Sip. Ini Ini rekam. dia. Nah, Kan? dan aku sama Birgi MC-nya ya. Udah terekam. Gak bisa ngelak lagi mereka. Nggak bisa lah. Hello kalau mau nanya-nanya, nggak salah. Dulu lo bohong, katanya gue MC sama Birgi. Nah gitu. Gue balas dendam. Jadi kesimpulannya mulai malam ini kita semua bangun tidur. Oke. Biar jadi orang yang bertalenta, berskill, dihargai, dihormati. Siap. Jangan mengemis dengan pekerjaanmu. Tapi jadilah ahli di pekerjaanmu biar orang mencarimu. Siap. Sukses buat lo, Erik. Amin. Terima kasih. Semoga Mohon maaf lahir batin dari seluruh yang diceritakan. Tidak ada niat lain kecuali biar lo jadi sesuatu yang bernilai dalam Amin. hidupmu. Dan itu untuk dirimu sendiri, Amin. untuk keluargamu, untuk keluarga kecilmu kelak. Amin. Sukses dimanapun lo berada, dituntun dan dibimbing, dilindungi Tuhan dimanapun lo berada. Kata Allah itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat orang di sekitarnya. Amin. Semoga jadi Sekali lagi benar. sukses, Erik. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bang. Oke. Terima kasih Kak Firgi. Gimana? Dingin tangannya. Gimana nggak dingin? Mas Eri, gimana rasanya? Apa yang dirasakan berbeda sebelum dan sekarang setelah jadi bintang tamu sebuah jawaban? Ya setelahnya jadi tahu harus gimana. Harus mulai berani melangkah, harus mulai berani menghilangkan sesuatu yang menjadi ganjalan. Kalau bagus ya harus bilang bagus, jelek ya harus bilang jelek, salah ya salah. Tapi yang beda nih yang aku perhatiin kalau tadi begini, kalau sekarang begini. Ya, Kan harus ada percaya diri. Itu dia. ya. Itu Iya, dia. tapi gunanya beda setiap memang. bintang Cara tamu dia duduk hadir di beda loh. sebuah jawaban. Tadi kayaknya aku ini siapa gitu. Kalau sekarang gini dia merokok. Di Oh, sini tuh bisa menambah PD. Tahu kesalahannya di mana, tahu kelebihannya di mana. Gitu. Di sebuah Menurut jawaban. saya, di Iya, sebuah iya. jawaban. menurut saya. Kalau nggak percaya, datang aja sendiri ke sini. Oke teman-teman semua, itu dia sebuah jawaban dan bintang tamu Mas Eri hari ini yang akhirnya tahu harus melakukan apa dan tidak melakukan apa, dan yang paling penting kita semua tuh harus percaya diri. Karena itu wujud syukur kepada Tuhan. Betul sekali. Jadi teman-teman yang nonton abis ini kasih tahu ke semua orang, karena banyak yang di posisi Mas Eri di luaran sana gitu. Mau jadi bintang tamu ataupun yang nonton pasti bisa memetik satu atau dua hal untuk diri kalian
dan temukan semua jawaban hidupmu di sebuah jawaban. So, aku Birgi Putri dan Ferry Koboy, kita pamit, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!